Terima kasih Bu Ernita untuk waktunya. Selamat siang Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Terima kasih hari ini, pada sesi webinar hari ini saya akan membawakan solusi bagaimana kita memanage persistent data kita di dalam SAP BW secara efisien. Saya akan coba share, matikan video dulu. Baik, pertama-tama perkenalkan saya Adi Wiranto, saya sebagai Consulting Manager untuk SAP BW Solution di PT Solvis Indonesia. Hari ini saya akan membawakan agenda yang mengenai bagaimana kita memanage data kita secara efisien dengan menggunakan teknologi data archiving yang ada di dalam SAP NetWeaver. Jadi solusi ini hanya bisa diaplikasikan di dalam produk SAP BW. Agenda kita hari ini ada 4. Pertama, kita akan bahas apa yang dihadapi perusahaan pada hari ini. Kita akan bahas juga selanjutnya mengenai Information Lifecycle Management. Lalu akan ada sedikit demo dengan video. Selanjutnya, jika ada waktu, kita lanjutkan dengan pertanyaan. Sesi pertanyaan. Oke, di slide pertama ini mungkin sedikit menggambarkan kondisi SAP BW yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi datanya besar, tapi budget untuk menyimpan datanya nggak banyak. Jadi berat jadinya BW dalam menjalankan prosesnya. Pertama, kalau kita lihat di slide ini adalah pertumbuhan data yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maksudnya apa? Jadi sekarang jika dilihat di slide ini, pertama didorong oleh pertumbuhan bisnis. Secara proses bisnis pasti data transaksi akan bisa lebih bertambah karena bisnis berkembang terus, misalkan pertambahan line of business, atau karena emang penjualan lagi meningkat. Lalu juga ditambah dari sisi pertambahan customer, jumlah customer-nya bertambah, jadinya jumlah transaksinya membesar, otomatis datanya jadi bertambah banyak. Lalu dari sisi permintaan business user, biasanya business user akan meminta pelaporan yang lebih mendalam sesuai dengan permintaannya. Jadi ini mungkin mereka melihat BW ini emang sesuatu tools yang cukup baik untuk melakukan analisa dari sisi bisnis ya. Jadi saya mau lihat dong sampai level nomor dokumen. Waduh, kita biasanya sebagai BW developer sanggup gak BW saya untuk menampung data sampai level dokumen? Itu yang pertanyaannya. Yang kedua, didorong oleh keengganan untuk membersihkan data. Maksudnya di sini kita sebagai developer BW kadangkala kita melakukan penarikan data yang sebenarnya data itu tidak dibutuhkan. Cuma kita jaga-jagalah, kita suatu saat usernya membutuhkan, jadi ya datanya kita keep aja dulu di online storage saya. Jadi padahal itu akan membuat data yang di dalam SAP BW menjadi besar. Kalau kita lihat biasanya solution secara tradisionalnya biasanya ya kita melakukan investasi perangkat hardware, maksudnya kita beli aja storage-nya gitu. Atau kita negosiasi sama usernya, Bu, datanya nggak usah sampai level nomor dokumen deh Bu, atau Pak, datanya sampai level customer aja ya, karena BW kita udah nggak sanggup. Nah, dari sisi customer ya udahlah, dari sisi user ya udah, daripada saya nggak punya report, ya silakan. Tapi ujung-ujungnya akan mengganggu pengambilan keputusan dari business user karena informasi yang ditampilkan di report BW tidak lengkap. Kalau kita lihat di sini, sorry saya coba pakai presentasi.
Kalau kita lihat di sini dari grafik ini, secara data growth bertambah, secara workload complexity dari report bertambah, maka ujung-ujungnya adalah pada satu titik kemampuan untuk memenuhi kewajiban SLA-nya akan turun. Karena apa ya? Karena bebannya udah berat tadi, seperti gambar mobil tadi, datanya besar, penyimpanannya kecil. Jadi lama-lama pada satu titik akan turun kemampuan untuk memenuhi kewajiban SLA-nya. Jadi sebenarnya tantangan kita sebagai data warehouse developer atau manager adalah untuk selalu memenuhi kewajiban SLA kita. Misalkan setiap jam 6 atau setiap jam 8 pagi data sudah siap disajikan. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah kenapa nggak beli storage aja, tambah gampang kan? Oh, tapi nggak semudah itu sebenarnya. Karena satu sisi disk yang cepat atau columnar storage masih mahal ya. Mungkin kalau HANA yang sifatnya kolumnar itu kalau penambahannya lumayan cukup mahal. Lalu yang kedua, data yang disimpan dalam production environment memerlukan backup teknologi. Maksudnya apa? Berarti kan jika data di dalam BW kita berkembang bertambah banyak, otomatis backup teknologi backup kita juga harus kita tambahkan dong. Kalau tidak kita tidak bisa melakukan backup data yang ada di SAP BW. Jadi dua kali invest tuh, kita tambah data di BW-nya, tambah storage lagi di sisi backup servernya. Nah, yang lebih penting, volume data yang besar memiliki dampak besar pada respons sistem pada area seperti pada saat melakukan penarikan data, pada saat melakukan aggregation. Mungkin aggregation ini teknologinya ada di traditional database ya. Kalau untuk yang ada di untuk customer yang sudah menggunakan HANA, pilihan aggregation atau roll up ini sudah tidak ada lagi karena mereka sudah mengedop teknologi columnar storage, jadi mereka tidak butuh summarize data lagi. Lalu ujung-ujungnya performance report menjadi lama, jadi eksekusinya lama. Inilah apa ya, masalah klasik kita ya sebagai developer BW. Lalu waktu dalam melakukan backup dan recovery. Jadi kalau datanya besar berarti waktu melakukan backupnya jadi lama kan. Lalu jika ke depannya ada kebutuhan untuk melakukan upgrade atau migrasi, juga membutuhkan waktu yang lama karena datanya besar. Kalau kita lihat dari grafik ini, kita bisa lihat 40% TCO kita ada di area penyimpanan data, staging. Jadi besar ya proporsi kita dalam data storage cost-nya. Lalu kita lanjut ke information lifecycle management. Oke. Information lifecycle management didefinisikan sebagai kombinasi dari proses dan teknologi yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang tepat dan waktu yang tepat dengan biaya yang serendah mungkin. Itu tujuannya. Jadi data archiving itu merupakan bagian dari information lifecycle management. Jika kita lihat, dia fokus pada manajemen data yang efektif dan membantu dalam mengurangi beban atau biaya dan mendukung dari legal compliance. Jadi sebenarnya tujuannya adalah memindahkan data dari online storage ke nearline storage atau ke offline storage. Jadi tujuannya hanya memindahkan data tanpa mengurangi atau menghilangkan kebutuhan report daripada usernya. Jadi jika kita lihat dari arsitektur data archiving kita atau arsitektur dari lifecycle kita lihat dari sini ada namanya online database. Online database itu adalah database yang ada di server BW kita, atau nanti akan ada nearline storage-nya, ada offline storage-nya. Jadi data-data yang ada di online ini akan kita bisa pindahkan ke dalam nearline storage kita. Kayak sharing foldernya dulu lah. Nanti dari sini setelah kita melakukan penulisan data, kita baru bisa pindahkan ke dalam offline storage-nya. Ini adalah arsitektur dari data archiving kita. Jadi kalau Bapak mengimplementasikan, nanti akan ada namanya nearline sama ada yang namanya offline.
Selanjutnya, dari grafik ini bisa kita bayangkan ya, bagaimana ukuran database akan meningkat dengan cepat dari tahun ke tahun. Ya, kita bisa lihat dari tahun ke tahun akan cepat. Yang pada gilirannya akan ada biaya tambahan storage yang dibutuhkan untuk mengatasi peningkatan data dari ukuran database-nya. Nah, dari sini bisa jelas manfaat dari data archiving. Kita bisa melakukan postpone investment hardware sampai beberapa lama. Jika kita tidak melakukan archiving, kita akan melakukan pembelian data untuk sekitar, kalau dari gambar ini, sekitar penambahannya sekitar 200 giga. Nah, ini adalah potensial saving kita. Jadi bisa dibayangkan daripada kita invest hardware lagi, kita lebih baik kita melakukan data archiving yang di mana kita bisa taruh di dalam media penyimpanan yang lebih murah atau di tape. Oke, arsitektur data archiving dapat membantu BW Manager untuk menjaga relational database kita atau online storage kita tetap ramping dan responsif. Jadi kalau datanya nggak terlalu banyak, bisa kita maintain untuk beberapa tahun, kinerja report kita jadi nggak berat. Yang kedua, menjaga agar semua data dapat diakses dan digunakan dari waktu ke waktu. Jadi BW-nya tetap menyiapkan datanya tepat waktu. Lalu dapat mengontrol anggaran, ini juga penting nih. Jadi kita bisa spend money untuk beberapa tahun ke depan untuk tidak beli storage dulu karena kita bisa memaintain kebutuhan datanya. Lalu yang paling penting adalah memastikan sistem dapat memenuhi kewajiban SLA. Jadi setiap misalkan kita sudah ada perjanjian dengan user, setiap jam 8 data sudah bisa diakses reportnya. Jadi nggak ada keterlambatan lagi, user juga akses reportnya lebih cepat. Oke, kita lanjut ke benefit dasar dari strategi Information Lifecycle Management untuk dari sisi SAP BW. Jadi pertama dari penambahan data, jadi kita bisa mengelola dan menggunakan informasi dalam jumlah yang lebih besar dan lebih efektif. Lalu informasi dan data yang tersedia dalam jangka waktu yang panjang untuk dapat dianalisa. Karena kita bisa menyimpan datanya bisa sampai 20 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang bisa kita simpan, tapi bukan disimpan di dalam online. Jika user butuh reporting untuk 10 tahun ke depan, ke belakang, kita bisa minta, kita reload datanya lagi ke SAP BW supaya bisa dianalisa. Yang kedua, reduce resource consumption, jadi akan ada pengurangan biaya perangkat keras untuk online storage di server BW. Lalu, nggak hanya storage aja, memori dan CPU juga akan berkurang secara administrasinya. Oke, yang ketiga, increase availability. Jadi akan mengurangi waktu dalam melakukan backup dan recovery. Yang kedua, mengurangi waktu dalam melakukan migrasi dan upgrade. Yang terakhir, optimize performance. Nah, inilah yang menjadi momok dari biasa developer BW. Dari sisi penarikan kita bisa lebih cepat. Biasanya ini narik data kok lama banget ya. Ini kenapa ya? Oh, karena emang secara storage sudah full, buffernya sudah full, jadinya ya lambat dalam penarikan data. Dan yang kedua adalah response time. Jadi nah ini juga momok juga dari BW. Kenapa report gue lama banget nih gitu loh. Ya karena resource yang ada di server kita emang sudah mepet gitu loh, sudah menipis. Oke, selanjutnya kita masuk kepada slide bagaimana cara kita mengimplementasikan data archiving di SAP BW. Pertama, kita melakukan analisa dan categorize. Jadi maksudnya di sini adalah kita akan melakukan analisa dengan menggunakan technical BI content. Mungkin Bapak Ibu yang biasa sudah biasa menggunakan SAP BW itu di BI content itu ada technical BI content. Jadi di situ kita bisa menganalisa query statistik kita, data usage kita, akses frekuensi kita, granularity level kita. Jadi di situ bisa tahu nih query-query mana yang sering diakses, berapa besar dari situ. Dari situ kita bisa lanjut
melakukan define policy. Jadi di dalam define policy ini kita tentukan nih area bisnis mana nih, modul mana dulu nih yang penting. Dari sisi datanya, InfoCube-nya, DSO-nya apa aja, dan periode retensinya. Jadi kita tentukan nih, nanti kita akan simpan di dalam online storage kita berapa lama. Jadi misalkan dari satu InfoCube, misalkan ada satu InfoCube, datanya harus disimpan hanya cukup 1 tahun aja. Tapi di beberapa InfoCube, misalkan contohnya misalnya financial harus disimpan selama 10 tahun karena untuk kebutuhan legal requirement. Jadi nanti kita harus mendefinisikan mana-mana saja, cube-cube mana saja, objek-objek mana saja yang akan kita lakukan data archiving. Jadi di fase ini kita akan melakukan pengkategorian informasi. Nanti ada table mappingnya seperti apa. Yang ketiga adalah kita menerapkan atau apply policy kita yang didefinisikan untuk berbagai jenis lapisan dan kategori data. Yang terakhir kita melakukan realisasi, jadi kita akan melakukan proses archiving, migrasi data, penghapusan data, akses, proses reload, dan lain-lain. Jadi ada proses dari siklus dari data archiving. Ini adalah kategori informasi menurut kepentingannya. Jika kita lihat sini ada data yang sering diakses, data yang jarang diakses, data yang sangat jarang diakses. Kalau sekarang kita biasanya hot data, warm data, sama cold data biasanya kita penamaannya. Tapi itu sama aja artinya. Jadi kalau yang frekuensi atau hot data kita taruh di online database storage. Kalau yang jarang-jarang ya sekali-kali diakses kita bisa taruh di dalam nearline storage kita. Kalau yang sangat jarang kita bisa langsung put di dalam data archiving kita. Oke, saya lanjut. Ini adalah flowchart atau proses bagaimana data archiving itu diproses ya. Jadi dari pertama adalah kita melakukan pemilihan objeknya, cube-nya atau DSO-nya. Dari situ kita sudah pilih, kita sesuai dengan kesepakatan dengan user, kita akan melakukan konfigurasi dan generate archive objeknya. Dari sini akan dilanjutkan dengan konfigurasi archiving proses. Jadi kita akan menjalankan data archiving proses di fase ini. Selanjutnya kita melakukan testing archiving prosesnya. Kita melakukan testing nih. Setelah testing, kalau berhasil kita eksekusi archiving datanya. Setelah penulisan datanya berhasil, kita validasi. Kalau validasinya berhasil, ya kita langsung delete datanya dari data online storage-nya. Jadi kita sudah pindahkan. Dari situ kita baru bisa lanjut memindahkan datanya ke dalam secondary storage kita. Jadi ini adalah proses bagaimana data archiving itu dijalankan. Oke. Lalu kita masuk ke metode data archiving. Metode data archiving itu ada dua. Dari pertama kita menggunakan data archiving development kit atau kita singkat ADK. Ini adalah klasik archiving. Jadi ini adalah layanan yang disediakan oleh SAP NetWeaver untuk menghapus data massal yang tidak lagi dibutuhkan oleh sistem secara online, tetapi masih harus dapat diakses di kemudian hari jika diperlukan dari database. Oke, kalau lihat dari sini prosedur pertamanya kita bagi menjadi 3. Pertama kita melakukan create archive filenya, kedua melakukan delete datanya dari database, selanjutnya kita put di storage archive filenya. Jadi kalau lihat dari gambar ini bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kita dari sumber datanya kita tulis objek archivingnya. Setelah berhasil kita verification berhasil, kita delete datanya nih dari database. Jadi data yang dari InfoCube atau DSO kita hapus, baru setelah itu kita copy hasil archiving tadi ke file system kita, ke tape atau ke media disk yang lainnya. Jadi dari sini dari sini kelihatan ya prosesnya ya.
Oke, yang kedua adalah nearline storage. Nah, ini adalah yang lagi teknologi baru yang untuk menyimpan persistent data yang mirip dengan archiving. Tapi nearline storage ini punya kemampuan dapat dibaca langsung datanya oleh query kita. Jadi bisa on the fly datanya. Jadi query kita bisa langsung akses ke dalam nearline storage kita. Nah, karakteristiknya biasanya adalah jadi dia adalah mengisi kesenjangan antara penyimpanan online dan penyimpanan offline. Jadi dia ada di tengah-tengah ya. Jadi dia ada di tengah-tengah yang tidak berada di basis data atau ada di dalam classic archive. Jadi dia bisa real time ya. Lalu selanjutnya data NLS ini dapat diakses secara langsung untuk keperluan analisis. Jadi tidak perlu melakukan reload ulang lagi datanya ke dalam online database kita, tapi datanya bisa langsung diakses. Selanjutnya, penanganan NLS disediakan untuk InfoCube dan data store object dan diproses menggunakan data archiving proses. Jadi prosesnya sama dengan yang tadi yang klasikal. Nah, yang terakhir nih saya mau sorot nih, dia membutuhkan tenaga ahli untuk melakukan setting NLS. Jadi misalkan vendornya, contohnya apa ya? Contohnya pakai Sybase IQ kita NLS-nya. Kita butuh vendor untuk men-setting nearline storage kita nih dari sini nih, gambar di sini. Jadi adapternya dari sisi SAP BW, nanti dia akan bikin semacam connection, database connection yang akan mengkonekkan antara online kita dengan yang nearline storage kita di sini. Jadi kita perlu partner solution untuk terkait dengan nearline storage. Oke, selanjutnya kita mau bahas apa sih perbedaannya classic archive dengan nearline. Nah, pro and cons-nya apa sih? Nah, kalau dari sisi classic archive, pro-nya adalah dia sebenarnya solusi standar dari SAP BW. Jadi dia standar solusi. Yang kedua, prosedurnya komprehensif dari saat melakukan penulisan sampai penyimpanan data dia sudah ada prosedurnya. Lalu yang ketiga, penggunaan media penyimpanan yang hemat biaya. Jadi kita bisa taruh di tape atau taruh di disk. Kita yang secara cost-nya lebih murah. Lalu yang keempat adalah front end-nya mudah digunakan. Tadi nanti akan ada sedikit demo seperti apa, kenapa bilang front end-nya mudah digunakan, karena emang tampilannya tampilan SAP. Lalu mungkin secara cons-nya untuk classic archiving adalah query yang sudah kita buat itu tidak bisa mengakses datanya yang sudah di-archive. Jadi kalau pakai metode yang classic archive ini, kalau user ingin mengakses reportnya secara cepat atau data yang secara cepat, ini tidak rekomendasi ya, karena butuh proses. Jadi jika usernya butuh data 5 tahun ke belakang, contohnya, maka developer butuh melakukan ekstrak data kembali dari archive file kita untuk masuk ke dalam online database kita. Jadi itu butuh waktu ya, butuh time untuk ketersediaan datanya. Nah, ini yang ketiga adalah tidak mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap perubahan struktur dalam model data. Ini maksudnya apa? Misalkan ada satu InfoCube yang sudah kita archive datanya, tetapi berjalannya waktu InfoCube yang sudah kita archive itu ternyata ada perubahan struktur, misalkan penambahan dimensi. Nah, penambahan dimensi itu nanti tidak akan mengganggu proses archive kita. Jadi yang tadinya cube ini bisa kita archive, tapi karena datanya udah ditambahkan, strukturnya ditambahkan, proses archivingnya berhenti karena strukturnya sudah berubah nih. Dia tidak bisa inline lagi dengan data yang ada di archive filenya dengan yang ada di online storage-nya. Itu adalah cons-nya dari sisi classic archive. Nah, untuk yang nearline storage, pro-nya adalah, kalau saya lihat ini, reload data ke InfoCube atau DSO tidak diperlukan lagi. Jadi jika usernya pengen, saya coba pengen akses, dia udah nggak berasa nih. Jadi waktu dia saat mengakses data yang sudah kita archive dalam NLS, dia tidak tahu ini ada di online atau ada di nearline. Jadi
Cuma mungkin berasanya akan sedikit lambat ya, karena secara arsitektur kan terpisah datanya. Satu ada di online, satu ada di nearline. Jadi cuma itu aja impact-nya. Nah, lalu kalau dari sisi cons-nya, berarti akan butuh training tambahan karena ini adalah teknologi di luar SAP ya. Jadi butuh training tambahan bagaimana men-setting NLS di dalam SAP BW. Lalu membutuhkan tenaga ahli pada saat implementasi awal. Jadi kita butuh vendor lain nih selain implementator SAP. Jadi vendor yang menyediakan solusi NLS. Yang terakhir hanya bisa diimplementasikan di BW versi 7.x. Nah, kalau di sini harusnya sih saya yakin sudah tidak ada menggunakan BW di bawah versi 7 ya, harusnya ya, sudah obsolete soalnya yang versi 3 itu. Nah, rekomendasinya adalah jika pengguna report BW tidak memerlukan data historical yang signifikan untuk pelaporan atau akses cepat ke dalam data history, maka metode ADK atau Classic Archive lebih baik. Tapi jika tidak ya metode NLS yang lebih baik. Bisa not bayangan ya Bapak Ibu ya. Ini sedikit gambaran bagaimana batch itu secara arsitektur query kita tidak bisa mengakses online archive kita. Jadi dia hanya bisa mengakses online dan nearline. Ini bagaimana kita setting query kita bisa baca nearline storage. Jadi di query properties kita kita bisa akses, bisa tick pilihan read nearline storage as well. Jadi kalau kita tick ini nanti query kita akan otomatis baca ke dalam nearline storage kita. Ini contohnya aja nih. Lalu ini adalah gambaran dari DTP kita jika kita melakukan ekstraksi data dari archive file kita. Jadi kalau di DTP ini kita akan ada pilihan extraction from archive file. Nah ini biasanya kalau kita belum pernah melakukan archiving, ini pilihan ini nggak ada. Baik, saya lanjut. Oke, selanjutnya summary-nya seperti apa sih dari webinar kita hari ini? Pertama, data aging memainkan peran penting dalam skenario enterprise data warehouse. Jadi data aging itu perlu jika Bapak memaintain tools namanya enterprise data warehouse. Yang kedua, data aging yang berhasil dimulai dengan data modeling. Jadi kita tentukan retensi datanya berapa lama, sizingnya, dan juga perencanaan kapasitasnya. Karena juga harus memikirkan kapasitas, contohnya kapasitas sharing foldernya, maksudnya dalam arti untuk nearline storage-nya. Jadi kita mau memindahkan data BW ini, kita mengurangi berapa besar nih, mau sampai 2 tera kah, 3 tera kah, kita harus memikirkan juga untuk media secondary storage-nya. Lalu SAP BW menyediakan 2 tools untuk data aging. Yang pertama ada nearline storage, yang kedua classic archiving ya, untuk penyimpanan offline. Yang keempat, metode nearline storage sebagai alternatif yang hemat biaya untuk data yang jarang diakses atau kita bilang warm data ya, untuk melalui data query. Jadi kadang-kadang diakses, kadang-kadang enggak gitu. Lalu yang kelima, metode data archiving sebagai untuk yang classic archive sebagai alternatif yang hemat biaya untuk data yang sangat jarang diakses. Maksudnya mungkin data 5 tahun ke belakang ya, atau 10 tahun ke belakang itu bisa menjadi masuk dalam kelompok ini. Tapi itu balik lagi tergantung dari kesepakatan dengan usernya. Yang keenam, strategi data aging yang berhasil akan menyeimbangkan antara kebutuhan bisnis akan ketersediaan data dengan sistem TCO. Maksudnya ini adalah total cost ownership-nya. Jadi akan ada keseimbangan nih. Jadi kita nggak selalu invest biaya untuk terkait dengan storage. Nah yang terakhir nih, ini penting yang penting juga,
Perlu diingat bahwa strategi data aging Anda dan pemilihan archiving tools, storage-nya, retensi akan membuat implementasi SAP BW Anda berjalan dengan lancar dan terus mendorong bisnis Anda ke depan. Jadi BW-nya bisa diandalkan, selalu on, dapat diakses kapan saja, dan tidak lama, itu yang paling penting ya. Karena kalau kita BW-nya lama, pasti ujung-ujungnya business user males lagi ya. Udah, saya males lah pakai BW lah. Datanya lama, itu mungkin yang kita rasakan ya. Selanjutnya ada sedikit demo. Demo ini terkait bagaimana kita melakukan classic archiving. Ini di salah satu customer kami ya. Sudah kelihatan ya, ini presentasi saya sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Oke. Ini adalah demonya. Pertama, kita akan pilih objek mana atau info cube mana. Kita buat dulu namanya, nah ini adalah data archiving prosesnya. Kita bikin di HP-nya. Oke. Kita pilih, nah ini setting filenya, ADK filenya yang akan kita generate apa. Ini sudah di konfigur sebelumnya di depan ya. Kita pilih, oke. Kita bikin DAP-nya. Selanjutnya kita aktivasi. Jadi DAP ini kita bangun dari development system dulu. Selanjutnya kita transport DAP kita ke production system kita. Jadi kita bisa coba-coba dulu di development environment kita. Setelah berhasil, baru kita transport ke production kita. Ini proses transportnya. Oke. Kita transport. Oke, sekarang sudah sampai di production system. Kita pilih cube-nya tadi yang sudah kita buatkan data archiving prosesnya. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan kompres request-nya. Jadi tujuannya apa? Tujuan kompres ini kita untuk lebih memperkecil sizing dari cube-nya. Jadi data yang akan kita archive nanti tidak terlalu besar. Karena compression ini adalah proses untuk kita memerge request yang ada di dalam SAP BW kita. Bisa kelihatan ya, kalau objek kita sudah dilakukan archiving akan muncul archiving tab. Tapi kalau kita belum buat data archiving proses, ini tidak ada nih yang tab ini. Tab ini tidak ada nih. Tab archiving ini tidak ada. Kita lakukan proses compression. Oke. Kita cek datanya. Ya, proses archiving sudah berhasil. Proses, compression. Lambangnya sudah ada, terkompres.
Lalu kita masuk ke proses archiving-nya. Kita akan melakukan aktivitas menulis. Ini tadi yang proses pertama tadi yang saya sudah jelaskan. Pertama stepnya adalah write. Jadi kalau biasa di SAP biasanya ada tikot sara ya. Ini kita nggak pakai tikot sara, tapi kita bisa langsung pakai menu yang ada di SAP BW. Jadi sangat mudah, tadi bilang user friendly ya, easy to use ya. Kita pilih data yang akan kita archive, contohnya sampai 2012 sampai 2014, kita coba archive data 2 tahun. Kita tinggal jalankan in background. Oke. Nanti akan muncul nih datanya. Oke, setelah archive kita akan melakukan verification. Kita archive, execute. Archive dulu. Proses archiving. Oke, proses archive selesai. Bisa dilihat ya 15.000 second ya. Ini tergantung spek server Bapak dan tergantung kecepatan dari performance servernya ya. Ini tergantung besar datanya juga. Nah, selanjutnya kita masuk fase verification. Jadi otomatis langsung statusnya langsung dari penulisan 40 kita langsung pindah ke verification langsung. Oke, verification. Sekarang menjalankan proses verification. Oke. Udah hijau berarti status verification. Jadi dari melakukan archiving, verification kita masuk ke fase deletion. Jadi kita akan menghapus datanya yang ada di online storage kita. Oke, kita lihat. Oke, jobnya aktif. Ya, proses penghapusan sudah berhasil, lalu statusnya menjadi hijau. Tadi kan masih kuning ya. Berarti satu siklus kita sudah berhasil untuk melakukan proses archiving di Classic. Lalu dari sini, dari yang tadi AL11 tadi, file nearline itu yang disebut tadi, yang saya ceritakan tadi, akan di-copy dari sini filenya, akan kita copy ke sekunder storage ya. Seperti itu. Oke.
Oke, terima kasih. Sudah cukup presentasi saya hari ini di webinar hari ini. Saya kembalikan ke Ibu Ernita. Silakan, Bu. Halo, Bu Ernita. Ernita. Iya Pak, maaf. Ya, silakan. Terima kasih Pak Adi untuk presentasinya. Karena kita masih ada sedikit waktu yang tersisa, mungkin Pak Adi bisa dibantu menjawab beberapa pertanyaan Pak dari yang sudah diajukan dari Bapak dan Ibu yang hadir di webinar hari ini. Ada di mana ya? Saya coba bacakan salah satu pertanyaannya ya Pak. Ya. Mungkin nanti kalau Bapak, ini dari Bapak Arman ya, dari Bapak Arman Paundu. Mungkin kalau Bapak dari Eger. Iya. Jadi ada pertanyaan, mungkin nanti Bapak Arman juga bisa di-unmute kalau memang ada pertanyaan lagi untuk diskusi sama Pak Adi. Ini pertanyaannya, apakah dibutuhkan modeling ulang pada info provider atau rebuild query yang ada apabila dilakukan archiving untuk kondisi existing yang belum menerapkan archiving, agar user tetap dapat mengakses data yang di-archive secara terpisah maupun berisian data online atau offline? Tidak perlu. Jadi query-nya tidak perlu ada perubahan, tetap yang saat ini ada aja. Tidak perlu ada perubahan, Bu. Jadi tidak perlu ada modifikasi query kita. Hanya tinggal yang tadi saya bilang, tergantung nanti mau pakai metode mana nih, metode klasik atau metode NLS, itu aja. Kalau dua-duanya juga nggak ada impact dari sisi query, nggak ada sama sekali. Itu aja jawaban saya. Mungkin apakah menjawab Pak Arman? Suaranya nggak ada ya? Oh, oke. Ya, silakan dengan Pak Arman ya. Ya, berarti itu kalau di akses info provider yang online-nya berarti cuma satu itu aja ya? Berarti Iya, betul. Kalau nggak ditik, dia nggak akan lari ke NLS ya, Pak. Tergantung Pak Arman nanti misalkan skenario-nya apa nih? Mau yang klasik apa yang NLS? Gitu. Kalau yang klasik, otomatis akan kita reload ulang masuk ke online kita. Nah, kalau yang nggak pakai reload ulang maksudnya, Pak? Oh, ya NLS ya? Ya nggak ada ininya sih, Pak. Nggak ada impact-nya sih, Pak. Nggak ada impact ya, tapi nggak itu nggak ada info provider baru ya, hanya untuk... Nggak ada, nggak perlu info provider baru, nggak ada, Pak. Oke, menjawab ya Pak Arman. Jelas Pak Arman? Menjawab Pak, thank you Pak. Ya, thank you Pak. Terima kasih Pak Arman. Satu lagi, ini tadi ada pertanyaan dari Bapak Supriyono, Pak PT Barata Indonesia. Tadi sudah dicoba bantu jawab dengan Pak Ivan juga, tapi mungkin masih ada pertanyaan yang mau diajukan. Untuk Pak Supriyono sendiri, apakah masih ada di dalam webinar ini? Oh iya, masih Bu. Ya. Nah, silakan Oke, Pak Supriyono, kalau ada pertanyaan Pak bisa ditanyakan langsung kepada Pak Adi. Iya Pak Supriyono. Halo, Pak Supriyono. Pak Supriyono masih mute Pak, mungkin bisa langsung bicara dengan Pak Adi. Oh, mungkin karena terkendala dengan sinyal ya Pak. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan dari Pak Supriyono. Oh, suaranya nggak kedengeran ya? Iya, tadi sepertinya Pak Supriyono ada kendala di koneksi Pak. Koneksi ya? Oke. Jadi tadi ada pertanyaan dari Pak Supriyono itu adalah aplikasinya itu, jadi
Pak Supriyono ini saat ini sudah menggunakan SAP BW Pak di perusahaannya. Oke. Lalu pertanyaannya adalah untuk aplikasi BW Archive ini apakah sudah include di SAP atau ada tambahan aplikasi lagi, Pak? Kalau yang untuk yang klasik sudah include ya sebenarnya. Sebenarnya kan intinya kita data archiving prosesnya itu yang kita bangun. Jadi nanti untuk yang terkait dengan nearline storage kita butuh kerjasama dengan partner yang terkait dengan database yang lainnya, misalkan Sybase IQ. Jadi kita ada partner yang untuk melakukan konfigurasi antara online storage kita dengan nearline storage kita, seperti itu sih. Oh, begitu. Lalu tadi juga ada pertanyaan, untuk biayanya sendiri apakah hanya biaya implementasi atau ada biaya hardware juga, Pak, untuk BW Archiving ini? Nah, kalau untuk yang klasik ya implementasi aja ya. Karena storage-nya kan pakai storage yang kayak tape gitu yang lebih murah ya. Jadi itu ada tambahan sedikit lah untuk dari sisi storage. Tapi untuk yang proses archiving ini hanya untuk terkait dengan implementasi aja, Bu Nita. Oke, itu tadi pertanyaan dari Bapak Supriyono ya. Lalu ini ada pertanyaan juga dari Bapak Rizky Perdana. Untuk menentukan data yang cold, warm, dan hot, apakah ada tools-nya Pak dari BW yang disediakan? Wah, ini Pak Rizky harusnya dari Taspen nih kalau nggak salah ya. Mungkin kalau Pak Rizky masih ada bisa langsung ngobrol sama Pak Adi. Pak Rizky, silakan di-unmute. Mungkin bisa langsung dijawab juga Pak Adi sambil menjawab pertanyaannya. Kalau tools standarnya nggak ada ya. Tapi kalau third party ada untuk toolsnya. Jadi kita untuk menentukan nih hot warm ini sebenarnya kan ujung-ujungnya adalah kesepakatan kita dengan business user ya. Kalau ternyata user ini dia selalu lihat data 10 tahun ke belakang. Nah, itu berarti kan data yang ada di InfoCube itu berarti hot dong. Nah, jadi sebenarnya secara tools nggak ada untuk menentukan hot cold warm-nya, tapi itu hanyalah policy sebenarnya. Hot cold warm-nya itu adalah policy dari perusahaan masing-masing sih, itu aja sih. Tapi untuk menentukan data ini hot apa tidak ya nggak ada. Itu ada policy di masing-masing perusahaan, itu aja Pak Rizky. Iya, terima kasih untuk Pak Adi. Mungkin Q&A-nya sampai saat ini baru itu aja. Kalau nanti dari Bapak atau Ibu ada pertanyaan lain, silahkan mampir ke website kami, atau juga nanti bisa kirim email langsung ke kami atau telepon. Nanti kami akan dengan senang hati membantu menjawab semua pertanyaannya terkait dengan SAP BW Archiving ini. Satu hal terakhir adalah kami meminta untuk Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback form online yang sudah kami show saat ini. Jadi ada link dan juga QR code yang bisa langsung diklik dan di-scan untuk mengisi feedback formnya. Feedback formnya terkait dengan presentasi kami hari ini, yaitu SAP Business Warehouse BW Archiving. Jadi untuk pertanyaannya mohon diisi dengan jelas dan benar. Nantinya setelah disubmit, pastikan sudah disubmit ya Bapak Ibu. Kalau sudah disubmit, nanti akan dari sistem kami akan menangkap jawabannya, dan nanti dalam waktu 1-2 kali 24 jam kita akan mengirimkan e-voucher untuk Bapak dan Ibu sesuai dengan nomor telepon yang sudah didaftarkan di link feedback form ini. Mungkin masih juga sambil menunggu apabila ada pertanyaan lain ya. Silahkan Bapak atau Ibu apabila masih ada pertanyaan. Sambil dijawab. Pak Adi, ada satu pertanyaan lagi dari Pak Arman nih Pak. Untuk archiving ini best practice-nya hanya untuk historical data atau bisa untuk detail data yang besar juga? Seperti sampai level dokumen yang Pak Adi presentasikan tadi. Ya, balik lagi kalau untuk yang best practice-nya tergantung tadi
best practice kalau data itu sering diakses atau maksudnya masih kadang-kadang diakses dan user ingin cepat mengakses informasinya, berarti kita harus pilih menggunakan teknologi nearline storage. Jadi kalau memang dari usernya tidak butuh real time atau butuh cepat, ya pakai archive aja cukup, pakai classic archive itu aja sih. Jadi bisa aja misalkan kalau terkait ingin cepat gitu, misalkan pengen online lah pakai nearline storage ya bisa aja. Jadi misalkan data 2 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang kita taruh di NLS automatic, yang current year-nya kita taruh di online storage. Jadi bisa aja memungkinkan seperti itu. Tapi pastinya memang secara performance server BW-nya pasti jadi lebih meningkat ya dari sisi proses penarikan data, tapi dari proses menampilkan reportnya pasti akan ada impact-nya ya. Karena kan satu ada di online, satu ada di nearline. Pasti akan ada sedikit gangguan lah, kalau saya bilang itu aja sih. Makasih. Oke, begitu Pak Arman. Udah cukup menjelaskan ya. Terima kasih Pak, kata Pak Arman di kolom chatting ya. Jadi kami masih menunggu untuk Bapak Ibu untuk mengisi feedback form kami. Dan apabila nanti juga apabila tadi ada beberapa mungkin yang terkendala dengan koneksi ya, sehingga mungkin presentasinya tidak terdengar dengan jelas atau ada bagian yang putus-putus seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Supriyono, nanti kami akan share untuk recording dari sesi hari ini dari email atau bisa juga dilihat di website kami untuk bisa dipelajari lagi. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan langsung menghubungi kami atau berkunjung ke website kami www.solsius.co.id. Dan kita juga ada special promotion ya Pak, ada special price untuk BW Archiving ini yang pastinya akan sangat menghemat ya Pak ya. Iya. Pastinya akan lebih menghemat daripada harus mungkin invest di hardware baru. Kurang lebih begitu ya Pak Adi. Ya, harga COVID. Harga COVID. Baik, kalau gitu terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir hari ini. Terima kasih juga Pak Adi Wiranto yang sudah membantu kami dalam presentasi di siang hari ini. Semoga solusi yang kami bawakan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan juga perusahaan Bapak Ibu. Terutama juga untuk para customer yang sudah menggunakan SAP Business Warehouse saat ini. Baik, terima kasih sekali lagi dan selamat makan siang Bapak dan Ibu. Oh ya. Selamat makan siang juga Pak Adi. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi webinar Solsius selanjutnya. Terima kasih.